Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Ya, skala itu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Sebenarnya perbandingan ini bukan hanya jarak ya, tapi bisa saja tinggi pada peta dengan tinggi sebenarnya, bisa saja panjang pada peta dengan panjang sebenarnya. Yang terpenting adalah skala itu perbandingan ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Contohnya, misalnya ada skala 1:100.000. Skala 1:100.000 itu artinya 1 cm pada peta itu mewakili 100.000 cm pada jarak sebenarnya. Jadi kalau ada peta dengan skala 1:100.000, artinya di peta itu ukuran 1 cm, pada yang sesungguhnya atau sebenarnya itu 100.000 cm. Atau karena 100.000 cm itu sama dengan 1 km, maka bisa saja seperti ini. 1 cm pada peta mewakili 1 km pada jarak sebenarnya. Ya. Sampai sini paham ya? Misalnya seperti ini, ada sebuah peta ya. Ini kota A ke kota B, itu jaraknya pada peta itu 10 cm. Tapi di situ ada keterangan bahwa skalanya adalah 1:500.000. Nah, skala ini maksudnya 1 cm pada peta ini, 1 cm pada peta ini mewakili 500.000 cm pada jarak sebenarnya. Ya, 500.000 cm itu kalau kita buat kilometer itu 5 km. Jadi bisa juga disebut bahwa 1 cm pada peta ini mewakili 5 km pada jarak sebenarnya. Nah, kalau 1 cm itu sama dengan 5 km, maka ini jarak kota A ke kota B 10 cm, berarti pada jarak sebenarnya berapa kilometer? Jadi kalau 1 cm mewakili 5 km, maka kalau 10 cm ini itu sama saja 10 kali 5. Ya, sama dengan 50 km. Artinya, jarak kota A ke kota B yang pada peta ini 10 cm itu sesungguhnya atau sebenarnya adalah 50 km. Ya, itu penjelasan tentang skala. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala. Ada tips juga, sama seperti kecepatan dan debit. Kita punya segitiga. Segitiganya di sini ada JP, skala, dan CS. Apa itu JP, skala, dan CS? JP itu adalah jarak pada peta. Biasanya ini ukurannya atau satuannya cm. Satuannya cm. JP itu jarak pada peta. Ini saya ulangi lagi, tidak harus jarak ya. Bisa saja panjang, tinggi ya. Itu bisa. Yang penting ukuran pada peta atau pada denah. Jadi nanti di soal ada jarak pada peta atau jarak pada denah atau tinggi pada denah atau panjang pada denah, itu artinya JP. Ya. Kemudian yang kedua adalah skala. Skala itu tadi sudah dijelaskan adalah perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Nah, biasanya itu 1:1 ya. Jadi ada kalau ada 1:100.000, 1:250.000 itu skala. Diingat-ingat. Yang ketiga adalah CS. CS itu jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya bisa satuannya meter atau kilometer. Caranya sama seperti kecepatan dan debit, yaitu tutup salah satu huruf pada segitiga yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa, kita tutup. Kemudian lihat huruf yang tersisa. Ya. Jika kanan kiri, maksudnya sisanya kanan kiri itu dikali. Jika atas bawah, maka dibagi. Nah, contoh. Kita pada soal itu ada yang pada soal ditanyakan jarak pada peta atau JP. Maka yang ditutup itu adalah
JP. Nah, sisanya apa? Sisanya ini skala dan JS. Nah, skala dan JS itu kanan kiri, maka kita kali. Maka rumus JP itu adalah skala kali JS atau skala kali jarak sebenarnya. Paham ya? Kemudian misalnya pada soal, ternyata yang ditanyakan adalah skalanya. Maka yang ditutup skalanya. Menyisakan JP dan JS. Ini atas bawah. Maka kita bagi. Maka skala sama dengan JP per JS. Yang terakhir, misalnya kita pada soal ditanyakan jarak sebenarnya. Maka yang ditutup JS-nya. Nah, yang tersisa adalah JP dan skala. Ini atas bawah, maka dibagi. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya, ini kita pakai pembagian jangan per ya. Ini untuk memudahkan, nanti kalian akan paham. Maka rumus JS itu bukan JP per skala, tapi kita ubah per itu menjadi bagi. Jadi JP dibagi skala. Ini untuk memudahkan saja. JP per skala juga bisa, cuma nanti kalian akan lebih sulit untuk mengerjakannya. Nah, untuk mencari CS ini, pakainya pembagian ini ya, bukan per. Nah, agar kalian lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, jarak rumah Amir ke sekolah adalah 10 km. Nah, ini kilometer. Berarti apa? Iya, CS. Ya, kalau meter, kilometer itu jarak sebenarnya. Jadi jarak rumah Amir ke sekolah pada sebenarnya itu 10 km. Jika pada denah jarak rumah Amir ke sekolah digambar dengan jarak 2 cm, 2 cm apa ini? Jika pada denah, berarti jarak 2 cm adalah JP. Ya. Berapa skala denah tersebut? Yang ditanya adalah skalanya. Kita tulis dulu hal-hal yang kita ketahui dari soal. Yang pertama adalah JS ini 10 km. Jarak rumah Amir ke sekolah, kilometer itu. Ya. Nah, kalau kita ketahui JS dalam satuan kilometer atau meter, kita ubah ke satuan sentimeter. Ya, kita ubah. 10 km itu berapa sentimeter? Ini harusnya kalian sudah paham ya. Saya anggap kalian sudah paham untuk satuan ini mengubah atau konversi satuan jarak. Kilometer ke sentimeter itu kan turun, maka dikali. Turunnya berapa tangga? Ya, turunnya berapa tangga? 5 tangga ya. Maka dikali 100.000. Maka 10 km itu sama saja 1 juta sentimeter. Ini saya anggap kalian sudah paham cara merubahnya. Kemudian yang kedua apa? JP ya, 2 cm. JP-nya 2 cm. Ini sudah diketahui di sini. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah skalanya. Nah, untuk menentukan atau mengetahui rumus skala, kita buat segitiga dulu. Ya. Karena yang ditanyakan skala, maka yang kita tutup adalah skala. Nah, menyisakan huruf JP dan JS. Maka dengan demikian, ini JP dan JS itu atas bawah, maka dibagi ya, atau per. Maka skala sama dengan JP per JS. Sampai sini paham ya? Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Skala itu JP per JS. JP-nya berapa? JP-nya 2 ini. Ya, JP-nya 2. Kemudian JS-nya berapa? JS-nya kita pakai yang sudah diubah ke cm. 1 juta. 2 per 1 juta. Nah, tinggal kita menyederhanakan. Caranya apa? Membagi dengan FPP-nya. Untuk skala ini, biasanya FPP-nya itu adalah JP-nya itu sendiri. Maka kalau JP-nya 2, maka FPP-nya 2. Maka kita bagi semuanya, pembilangnya dan penyebutnya dengan bilangan 2. Jadi, 2 per 1 juta dibagi 2, dibagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2. 2 bagi 2, ya 1. 1 juta dibagi 2, ya 500.000. Maka 1 per 500.000. Artinya skalanya per itu bisa saja diubah menjadi pembagian atau perbandingan. 1 per 500.000 sama saja 1 banding 500.000. Artinya denah tersebut itu skalanya adalah 1 banding 500.000. Paham sampai sini ya? Lanjut kita ke soal nomor 2. Sebuah menara dengan tinggi 60 meter. Tinggi 60 meter itu pasti sebenarnya ya. Tidak mungkin pada peta digambar 60 meter.
kertasnya tidak cukup. Ya, ini pasti sebenarnya sebuah menara dengan tinggi 60 meter akan digambar pada denah dengan skala 1:600. Skalanya 1:600. Tentukan tinggi menara pada denah, berarti yang ditanya JP-nya ini pada denah. Ya, ini 60 meter adalah CS, 1:600 itu adalah skala, yang ditanyakan adalah tinggi pada denah atau JP. Kita tulis yang kita ketahui dari soal, CS-nya 60 meter. Nah, pokoknya kalau kita ketahui CS dalam satuan meter ataupun kilometer, kita ubah ke sentimeter. Saya anggap kalian sudah bisa mengkonversi atau merubah satuan jarak ini. 60 meter ke sentimeter. Ya, turun 2 tangga ya, maka kita kali 100. 60 kali 100, ya 6000 cm. Nanti yang kita pakai adalah ini. Kemudian apalagi yang kita ketahui? Ya, skala. Skala itu 1:600. Apa yang ditanyakan? Ya, 1:600 ini bisa saja kita tulis untuk memudahkan penghitungan nanti. 1:600 kita tulis 1/600. Ya, skala yang kita di soal ditulis 1:600, kita tulis 1/600. Paham ya? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah JP-nya. JP-nya berapa? Kita lihat segitiga lagi. Kemudian karena yang ditanyakan JP, maka yang kita tutup adalah JP-nya. Menyisakan skala dan CS. Maka karena ini kanan kiri, kita kalikan. Artinya JP sama dengan skala kali CS. Paham ya? Kita masukkan. JP itu sama dengan skala kali CS. Skalanya berapa? 1/600. Maka kita tulis 1/600. Kali berapa? Kali 6000 cm. Ya, karena CS-nya 6000. Nah, 6000 ini biar kalian mudah, itu kita buat per juga. Semua bilangan kalau tidak ada pernya itu sama saja per 1. Artinya 6000 sama saja 6000 per 1. Kalau perkalian pecahan biasa seperti ini, kalian sudah pelajari di materi awal-awal materi, itu tinggal kalian kalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 1 kali 6000, ya 6000. 600 kali 1, 600. Maka 6000 per 600. Ini ada 0, bawah 02, atas ada 03, kita coret 0-nya 2. Kalau bawah coret 2, berarti atas juga coret 2. Tinggal 60 per 6. 60 bagi 6 berapa? Ya, 10 cm. Artinya, menara yang tingginya 60 meter, kalau digambar pada denah dengan skala 1:600 itu tingginya nanti 10 cm. Sampai sini paham ya? Terakhir. Jarak pada peta kota P menuju kota Q adalah 12 cm. Ini apa? JP. Karena pada peta, kemudian satuannya cm. Berarti JP. Jika skala peta 1:250.000, ya, 1:250.000, jarak sebenarnya kota P menuju kota Q adalah titik-titik kilometer. Yang sudah kita ketahui apa? Iya, JP-nya. JP-nya 12 cm. Kemudian, apalagi? Ya, skalanya. Skala 1:250.000. Kalau skala perbandingan seperti ini bisa kita tulis per ya. Jadi bisa 1:250.000 itu sama saja 1/250.000. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah CS-nya dalam kilometer nanti. Kita buat lagi aja segitiganya. Kemudian kita tutup yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan CS, kita tutup CS-nya. Menyisakan JP dan skala. Atas bawah maka kita bagi. Nah, untuk tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk JP dan skala, kalau mencari CS, itu jangan pakai per, tapi pakai pembagian. Maksudnya seperti ini. Artinya CS itu JP dibagi, bukan per ya, skala. Ini untuk memudahkan kita saja. Kita tinggal masukkan CS sama dengan JP bagi skala. JP-nya berapa? JP-nya adalah 12 dan skalanya adalah 1:250.000. Artinya 12 dibagi 1:250.000. Karena ini tidak ada pernya, kita boleh tuliskan per 1. Ingat ya, di materi sebelumnya pembagian pecahan biasa, ini bisa kita ubah dengan perkalian, tapi bilangan
terakhir ini harus kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ingat lagi ya, jadi 12 per 1 dibagi 1 banding 250.000, itu bisa kita tulis 12 per 1 kali 250.000 per 1. Ini jadi pembagian jadi perkalian, tapi yang ini 1 banding 250.000 kita balik menjadi 250.000 per 1. Kalau sudah perkalian seperti ini, maka kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 12 kali 250.000, ini bisa kita simpan nolnya 4, kalian lakukan perkalian 12 kali 25. Ya, bisa ya, 12 kali 25. Hitung coba dengan gunggung susun boleh. 12 kali 25 itu berapa? Ya, 300. 300 karena ini ada nolnya 4, ya, ada nolnya 4, maka menjadi 3 juta. 1 kali 1, 1 ya. 3 juta per 1. 3 juta per 1 berapa? Ya, 3 juta. Tapi ini 3 juta sentimeter. Padahal harus diubah ke kilometer, yang ditanyakan kilometer. Maka 3 juta sentimeter ini kita ubah ke kilometer. Sentimeter ke kilometer itu naik 5 tangga, maka kita bagi 100.000, bilang nolnya 5 ya, maka menjadi 30 km. Jadi jarak kota P menuju kota Q yang digambar pada peta dengan skala 1 banding 250.000 itu 12 cm, sebenarnya atau sesungguhnya itu jaraknya adalah 30 km. Ya, paham ya kalian ya? Semoga kalian paham, dan kalau kalian belum paham, kalian boleh menanyakannya di kolom komentar. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal. Ada 3 soal ini sebagai latihan ya. Yang pertama, jarak kota Solo ke Semarang adalah 250 km. Ini berarti JS-nya ya, Pak Guru Pandu ini. Jika pada denah jarak kedua kota tersebut adalah 10 cm, JP-nya, maka skala denah tersebut adalah skalanya berapa? Yang kedua, jarak rumah paman dengan kantor adalah 50 km, berarti JS ya. Jika digambar pada denah dengan skala 1 banding 250.000, ini berarti skala, maka jarak rumah paman dengan kantor pada denah, berarti yang ditanya JP-nya berapa. Dan yang terakhir, sebuah peta mempunyai skala, ini skala ya, 1 banding 100.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta, ini pada peta berarti JP 4 cm, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah titik-titik kilometer, berarti JS-nya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.